Dalam interaksi sosial, kata-kata jadi alat komunikasi yang paling sering digunakan. Di kehidupan sehari-hari, kita seringkali meremehkan kekuatan kata-kata. Umumnya, kata-kata yang kita ucapkan tanpa sengaja justru melukai orang lain. Entah itu karena kita tidak berpikir panjang atau memang sengaja ingin menyakiti. Tanpa disadari, ucapan yang tidak terjaga bisa menimbulkan luka yang mendalam bagi seseorang. Pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 9.30 pagi, seorang pria bernama Yusuf Ali dan adiknya menemukan sebuah paket berukuran cukup besar yang terbungkus rapi. Paket ini tergeletak di pinggir saluran pembuangan air di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Waktu itu, Yusuf dan sang adik sedang menyusuri jalan setapak untuk membuang sampah. Sebelumnya, Yusuf memang terbiasa membuang sampah di dekat saluran pembuangan air. Tidak seperti biasanya, pria ini justru dibuat penasaran dengan paket yang dibungkus rapi dengan plastik berwarna hitam. Awalnya si pria berpikir kalau sang pemilik paket tidak sengaja meninggalkan benda tersebut. Maka Yusuf pun menunggu pemilik paket ini datang untuk mengambilnya. Setelah sekian lama menunggu, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambil paket tersebut. Kemudian karena merasa sangat penasaran, Yusuf membuka paket yang ada di hadapannya. Ketika hendak membuka benda itu, Yusuf memanggil beberapa warga sekitar untuk melihat isi di dalam koper secara bersama-sama. Saat koper dibuka, isinya berupa berbagai macam benda seperti buntalan selimut yang sekilas berbentuk seperti tubuh manusia dan sepasang sepatu wanita. Para warga yang ikut menyaksikan merasa curiga dengan isi buntalan selimut itu. Mereka pun menutup kembali koper tersebut dan segera melapor ke kepala desa. Ketika tiba di lokasi penemuan paket, Kepala Desa Dadapan yang bernama Andi Bangga Satria Rama juga merasa ragu-ragu untuk membuka buntalan selimut di dalam koper itu. Sang Kades pun segera melapor ke polisi untuk membuka semua isi koper. Setelah mendapat laporan, tim kepolisian dari Polsek Kendal bergegas menuju ke tempat penemuan. Mereka juga datang bersama tim Inafis Polres Ngawi untuk mengidentifikasi isi koper secara keseluruhan. Setelah seluruh isi koper dibuka, mereka semakin tercengang karena di dalam buntalan selimut terdapat manusia tanpa kepala. Sosok manusia ini juga tidak mempunyai kaki sebelah kiri dari pangkal paha dan kaki sebelah kanan dari lutut. Tim kepolisian pun menduga kalau tubuh tersebut merupakan seorang wanita muda. Tim kepolisian lalu bergegas membawa tubuh itu ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Mereka juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa koper, selimut, dan sepatu. Tidak lama kemudian, Kasat Reskrim Polres Ngawi yang bernama AKP Joshua Peter Krisnawan mengungkapkan hasil otopsi dan pengamatan fisik. AKP Joshua pun mengatakan kalau korban adalah sosok perempuan dengan usia antara 20 sampai 30 tahun. Tim forensik juga menemukan tindik piercing berwarna keperakan yang terpasang di atas pusar. Selain itu, ditemukan pula sebuah tahi lalat di atas pinggang bagian kiri dari tubuh korban. Polisi juga berhasil mengidentifikasi ciri-ciri korban. Mereka menyebutkan kalau tubuh wanita ini memiliki tinggi sekitar 152 cm. Setelah mencocokkan ciri-ciri fisik serta pemeriksaan DNA dan sidik jari, akhirnya polisi bisa mengetahui identitas korban. Petugas lalu mengungkapkan kalau sang korban adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang bernama Uswatun Hasanah, berasal dari Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Meskipun identitas korban sudah dipastikan, bagian tubuhnya masih belum lengkap karena kepala dan kakinya belum ditemukan.
Dikarenakan tidak ada pihak keluarga yang melaporkan kehilangan sanak familinya, maka tim kepolisian menyebarluaskan identitas korban dalam bentuk pesan berantai melalui WA. Dalam pesan itu termuat foto korban secara jelas, tampak wajah seorang perempuan memakai kerudung berwarna hitam dengan background berwarna merah. Pesan berantai itu juga dilengkapi dengan gambar 10 sidik jari korban beserta keterangan identitas. File fotonya juga disertai dengan inisial UK alias Uswatun Hasanah. Dalam waktu singkat pesan berantai itu sampai ke telinga pihak keluarga korban. Kemudian keluarga Uswatun Hasanah bergegas mengecek kebenaran terkait pesan teks yang sudah beredar secara luas. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2025 dari Kabupaten Blitar, ayah tiri korban yang bernama Hendy Suprapto dan ayah kandung korban yang bernama Nur Halim beserta pengasuh anak korban yang bernama Ana Yuliana mendatangi RSUD Dr. Suroto untuk mencocokkan identitas. Setelah melihat kondisi tubuh wanita itu secara langsung, mereka meyakini adanya kemiripan sebesar 90% dengan Uswatun Hasanah. Setelah itu, bisa dipastikan kalau tubuh itu memang benar-benar Uswatun Hasanah. Hendy, Nur Halim, dan Ana seketika merasa sangat terguncang dan sulit menerima kenyataan. Tidak ada yang menyangka kalau almarhumah Uswatun Hasanah telah dihabis dengan cara yang sangat mengerikan dan kondisinya begitu mengenaskan. Meski tidak ikut melihat secara langsung, ibu kandung korban juga merasa sangat terpukul saat mendengar kabar ini. Kemudian tubuh Uswatun Hasanah yang tidak utuh yaitu tanpa kepala dibawa pulang oleh pihak keluarga menuju ke rumah duka. Pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 7 malam, mobil ambulans tiba di kampung halaman orang tua korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sesampainya di sana, Uswatun Hasanah disambut dengan suara tangis anggota keluarga. Kemudian pada pukul 8 malam setelah dimandikan dan disolati, almarhumah Uswatun Hasanah segera dikebumikan di TPU setempat. Beberapa hari sebelumnya, sang korban terlihat sedang berada di rumah pribadinya yang terletak di Kabupaten Blitar. Tapi pada tanggal 17 Januari 2025, Uswatun Hasanah tidak bisa dihubungi. Ana pun mengungkapkan kalau wanita itu sempat berpamitan untuk pergi keluar kota. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hendy, sang ayah tiri. Sebelumnya, pria ini sudah berupaya mengontak Uswatun Hasanah tapi tidak mendapat balasan. Selama berhari-hari mereka menanti kabar dari Uswatun Hasanah, namun tidak ada yang menyangka tentang kabar menyedihkan yang datang dari wanita tersebut. Jumat. Itu apa? Telepon atau ketemu langsung atau gimana? Ketemu langsung. Kalau mendengar rumah ya Jumat, terus itu mulai nggak bisa dihubungi hari aku menghubungi ini Senin, aku Selasa. Langsung nggak bisa dihubungin ya? Nggak bisa dihubungi, WA cuma centang satu sampai sekarang. Tahu ya tadi malam di Padang Polsek Blitar. Waktu demi waktu telah berlalu, rasa duka masih menyelimuti keluarga korban. Tidak mudah bagi mereka untuk merelakan putri kesayangan yang telah tiada secara tragis. Selama ini Uswatun Hasanah dikenal sebagai sosok anak yang baik oleh keluarganya. Ia merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. Sejak kecil wanita ini sudah merasakan hidup di lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tuanya telah berpisah saat usianya masih belia. Dan tidak lama kemudian sang ibu menikah lagi dengan pria yang dicintainya. Sedangkan Uswatun Hasanah memilih untuk tinggal bersama neneknya. Selama tinggal bersama sang nenek, Uswatun Hasanah tidak pernah mengeluh ataupun menggerutu tentang nasibnya. Wanita ini justru menjalani hari-harinya dengan ceria dan murah senyum, bahkan saat menghadapi kesulitan sekalipun. Semasa remaja, saat masih bersekolah, Uswatun Hasanah dikenal dengan sifatnya yang supel dan mudah bergaul, sehingga teman-temannya merasa sangat nyaman ketika berada di dekat wanita ini. Selain itu, paras menawan yang dimiliki Uswatun Hasanah semakin membuatnya populer di kalangan teman-teman SMP dan teman-teman SMA-nya. Seiring berjalannya waktu, Uswatun Hasanah berubah jadi sosok wanita dewasa yang begitu memukau dan sangat berbakat. Keahliannya dalam berkomunikasi telah membawanya menuju ke puncak karir yang sangat cemerlang.
Setelah berkali-kali mencoba melamar berbagai macam pekerjaan, ia pun diterima bekerja sebagai sales penjualan produk kecantikan di kota Tulungagung. Akan tetapi di balik karirnya yang cemerlang, kisah percintaan wanita ini tidak berjalan dengan mulus. Nur Halim pun mengungkapkan kalau putri sulungnya telah menikah untuk yang ketiga kalinya. Pernikahan pertamanya dilakukan secara resmi dengan seorang pria yang berasal dari Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Pada awalnya, pernikahan Uswatun Hasanah berjalan dengan harmonis. Suaminya selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk wanita itu. Keduanya bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang akrab dipanggil Nopa. Sejak menikah, Uswatun Hasanah tidak lagi bekerja sebagai sales kecantikan. Ia pun memilih menjadi ibu rumah tangga dan fokus mengurus suami beserta anaknya. Namun karena usia pasutri ini masih muda, mereka belum mampu mengendalikan emosi dan ego masing-masing. Akhirnya, setelah terjadi cekcok yang tidak kunjung selesai, Uswatun Hasanah dan suaminya memutuskan untuk berpisah. Sementara itu, sang putra tinggal bersama dengan ibunya. Tidak lama kemudian, Uswatun Hasanah kembali membuka hati dan menerima pinangan dari seorang pria asal Lumajang. Pada tahun 2018, wanita itu menikah untuk yang kedua kalinya secara siri. Meski hidup dengan penuh kesederhanaan, Uswatun Hasanah sangat mencintai suami sirinya. Kemudian pada tahun 2022, pasutri ini dikaruniai seorang putri yang akrab dipanggil Nisa. Sayangnya, lagi-lagi karena suatu permasalahan yang cukup pelik, pernikahan Uswatun Hasanah kandas di tengah jalan. Nisa sang putri lalu tinggal bersama ibunya. Sejak saat itulah Uswatun Hasanah menjadi single mom dengan 2 orang anak. Demi mencukupi kebutuhan putra-putrinya, wanita ini memutuskan untuk kembali bekerja sebagai SPG di tempat kerjanya dulu. Selama bekerja di Tulungagung, Uswatun Hasanah menempati salah satu rumah kos yang berada di Gang Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Kenayan. Sedangkan kedua anaknya tinggal di rumah sang nenek. Karena itulah Uswatun Hasanah sering pulang pergi dari Blitar ke Tulungagung. Sebagai tenaga kerja freelance, penghasilan yang diperoleh wanita ini terbilang cukup besar. Bahkan ia mampu mengkredit sebuah mobil bermerek Suzuki R3 warna putih. Meskipun begitu, Uswatun Hasanah tidak melupakan perihal kesejahteraan kedua orang tuanya. Beberapa bulan sekali ia rutin mengirimkan sejumlah uang untuk ayah kandungnya. Hari demi hari berlalu, Uswatun Hasanah kembali menemukan tambatan hatinya, yaitu seorang pria yang berasal dari Kabupaten Tulungagung. Tidak lama kemudian sang wanita dan kekasihnya memutuskan untuk menikah secara siri. Ayah kandung Uswatun Hasanah lalu mengungkapkan kalau kehidupan rumah tangga putrinya berjalan dengan rukun dan cenderung baik-baik saja meski hanya menikah siri. Namun sejak tahun 2024, Nur Halim mengaku kalau ia tidak pernah bertemu dengan menantunya. Sampai proses pemakaman Uswatun Hasanah selesai dilakukan, ayah kandung korban belum juga melihat kehadiran sang menantu. Seiring berjalannya waktu, hal itu tidak lagi dipermasalahkan dan Nur Halim pun sudah melupakan perihal menantunya yang tidak datang untuk takziah. Pihak keluarga kini lebih fokus mencari keberadaan pelaku yang telah menghilangkan nyawa Uswatun Hasanah dan menemukan bagian korban yang lainnya. Waktu terus berlalu, tim kepolisian senantiasa berusaha mengungkap kebenaran di balik hilangnya nyawa ibu tunggal tersebut. Mereka pun menggeledah kamar kos Uswatun Hasanah untuk menemukan petunjuk. Kemudian di tengah malam pada tanggal 26 Januari 2025, tim Jatanras Polda Jatim berhasil menangkap pelaku yang sedang melarikan diri ke luar kota. Kasubdit Jatanras Polda Jatim yaitu AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan kalau si pelaku sedang berada di dekat pintu tol Kota Madiun. Sang pelaku diketahui sedang berada dalam perjalanan dari Ponorogo menuju ke Surabaya. Pada momen tersebut polisi mengenakan pakaian preman dan segera menurunkan pelaku secara paksa dari mobil warna hitam yang ditumpanginya. Kemudian ia segera dibawa ke Mapolda Jatim dengan menggunakan mobil polisi. Lalu pada tanggal 26 Januari 2025, polisi menggelar olah TKP selama 3 jam dengan menghadirkan si pelaku. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menemukan jejak bercak-bercak merah yang terdapat di dalam sebuah kamar hotel. Jejak itu diambil dari dinding kamar hotel sebelah utara.
Petugas mengambil sampel bercak merah itu dengan menggunakan kain kasa. Di momen ini, penyelidik juga mengambil sampel bercak-bercak merah di lantai kamar mandi, tepatnya di dekat pembuangan air di dalam kamar mandi tersebut. Tidak hanya itu saja, petugas juga menemukan sebilah sajam beserta penutupnya. Tim kepolisian juga mengamankan celana panjang coklat milik si pelaku yang mempunyai cipratan bercak-bercak merah. Melalui bukti-bukti itulah, polisi menetapkan seorang pria bernama Rohmat sebagai tersangka di dalam kasus ini. Untuk meyakinkan semua pihak, polisi juga sudah mengamankan sebuah rekaman CCTV dari hotel tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada tanggal 27 Januari 2025, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim yang bernama Kombes Pol Farman mengungkapkan identitas pelaku secara lengkap. Si pelaku diketahui sebagai seorang pria berusia 33 tahun asal Tulungagung yang bernama lengkap Rohmat Trihartanto. Pria ini berprofesi sebagai makelar mobil. Rohmat juga menjabat sebagai ketua ranting dari salah satu organisasi perguruan pencaksilat di Kabupaten Tulungagung. Kombes Pol Farman juga mengungkapkan kalau si tersangka adalah anggota salah satu LSM di Kabupaten Tulungagung yang bergerak di bidang isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Dalam proses pemeriksaan, Rohmat sempat mengaku sebagai suami siri dari Uswatun Hasanah untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya. Namun pengakuan itu jauh dari fakta yang sebenarnya. Pada kenyataannya, Rohmat dan Uswatun Hasanah telah menjalin hubungan terlarang dalam kurun waktu 3 tahun lamanya. Si pelaku diketahui sudah berkeluarga, ia mempunyai istri sah dan seorang anak perempuan. Kombes Pol Farman lalu menjelaskan bahwa insiden mengenaskan yang menimpa Uswatun Hasanah bermula pada tanggal 19 Januari 2025. Waktu itu pelaku dan korban melakukan check-in di kamar hotel nomor 30. Tempat penginapan mereka yaitu Hotel Adi Surya yang terletak di Kota Kediri. Di malam harinya Uswatun Hasanah dan Rohmat terlibat percekcokan yang cukup sengit. Pertengkaran ini bermula saat sang pria merasa marah karena cemburu terhadap Uswatun Hasanah. Menurut Rohmat, sang korban seringkali memasukkan laki-laki lain ke kamar kosnya. Kemudian, Uswatun Hasanah merasa tidak terima saat dituduh berselingkuh dengan sembarangan pria. Wanita ini menjadi naik pitam. Ia lalu mendoakan agar putri kandung Rohmat kelak di masa depan menjadi seorang ani-ani sama seperti dirinya. Rohmat pun merasa sangat kesal ketika mendengar ucapan Uswatun Hasanah yang berani menghina buah hatinya. Sebelumnya, si pelaku juga sudah sangat lelah dengan sikap Uswatun Hasanah yang sering merengek meminta uang. Di hari itu, sebenarnya Rohmat telah menyiapkan uang sebesar 1 juta rupiah sesuai permintaan sang korban. Namun karena emosinya telah memuncak dan tidak dapat dikendalikan, Rohmat dengan gelap mata memutuskan untuk menghilangkan nyawa Uswatun Hasanah. Pada awalnya, pria itu mencekik leher kekasih gelapnya dengan sekuat tenaga hingga sang wanita tidak bisa bernapas. Tidak lama setelah tercekik, Uswatun Hasanah meregang nyawa dan diyakini telah tiada. Di momen inilah si pria merasa sangat panik dan ketakutan. Ia pun memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara memisah-misahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Kemudian pria ini membeli sajam, plastik, dan lakban. Ia lalu mengambil sebuah koper di rumahnya. Kemudian pada dini hari di tanggal 20 Januari 2025, Rohmat memisahkan bagian kepala, badan, dan kedua kaki korbannya di dalam kamar hotel yang sama. Selanjutnya, bagian badan korban dimasukkan ke dalam koper dan dibalut dengan selimut, serta dikemas rapi seperti sebuah paket. Setelah itu, Rohmat memasukkan koper berisi badan korban dan buntalan lainnya ke dalam mobil milik Uswatun Hasanah. Dari kota Kediri, pria itu tancap gas menuju ke Kabupaten Trenggalek untuk membuang korban. Kemudian ia menuju ke Kabupaten Ngawi untuk membuang koper berisi bagian badan. Selanjutnya, Rohmat menuju ke tempat pembuangan terakhir, yaitu Kabupaten Ponorogo untuk membuang bagian korban. Setelah membuang semua bagian tubuh Uswatun Hasanah, Rohmat menjual mobil milik korban dan membeli mobil Toyota Vios berwarna hitam. Saat hendak menuju ke Surabaya, nasib pria ini berakhir di tangan pihak kepolisian karena ia telah tertangkap. Saat diinterogasi, pelaku mengungkapkan terkait tempat pembuangan kepala korban. Setelah semua kebenaran terungkap, si pelaku terancam hukuman matot.
pihak berwenang akan menjerat Rohmat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan seterusnya. Pasal-pasal itu berisi sanksi pidana untuk tindak penghilangan nyawa secara berencana atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggoy, dan pencurian dengan kekerasan hingga korban meninggoy. Kini Rohmat sedang mendekam di jeruji besi sambil menunggu jadwal persidangan dan jadwal eksekusi. Sementara itu, kedua anak korban merasa sangat kesepian karena telah kehilangan sang ibu. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya Mei, sampai jumpa di video berikutnya.